Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini kita melanjutkan lagi proses critical thinking yang kemarin. Kalau kemarin kan kita pure murni hanya berbicara masalah elemen berpikir yang harus diterapkan kalian ketika ingin membuat sebuah riset. Ya, kita menganggap riset ini adalah sebuah masalah yang mau diselesaikan. Nah, kan critical thinking memang untuk problem solving seperti itu. Nah, kemarin pun juga saya sudah minta teman-teman di sini yang mahasiswa untuk mereview kembali tema yang sudah diambil berdasarkan elemen berpikir di sini. Nah, cuma ketika kita berpikir yang konsep berpikir yang ada point of view, purpose, dan segala macam itu, sebetulnya ada sebuah standar kualitas yang harus diikuti. Jadi 8 elemen ini harus diikuti dengan standar. Jadi misalkan ketika dalam menentukan point of view, ada standarnya gitu. Misalnya kita nentuin memang point of view kita adalah di ranah informatika, di bagian datanya, dan seterusnya. Oke, itu nggak masalah. Tapi ada standar. Nah, standarnya itu ada di sini sebetulnya. Mulai dari clarity sampai signifikan. Nah, saya jelaskan lagi di sini cara ngukurnya. Nah, standar yang pertama adalah clarity. Clarity ini lebih berbicara kepada apakah yang kalian tanyakan dan apakah yang kalian pikirkan itu sudah cukup jelas atau tidak. Clarity itu jadi misal kamu bisa nggak ngasih, kamu misal bilang bahwa saya pakai point of view-nya data. Benar nggak data itu ada di dalam ranah yang informatika? Kemudian tolong berikan contohnya. Misalkan ada nggak riset-riset lain terkait riset-riset yang kalian lakukan seperti itu. Nah, itu yang harus juga dilihat ketika kalian berpikir menggunakan 8 elemen berpikir kemarin. Ketika menciptakan pertanyaan, contoh kan ada poin berpikir yang question ya. Nah, apakah pertanyaannya kalian tuh sudah cukup jelas atau belum? Sudah bisa nantinya menimbulkan jawaban atau belum? Jangan sampai kalian tidak bertanya hal itu lagi. Jadi, konsep bertanya yang kemarin, konsep berpikir yang kemarin pun juga standarnya harus jelas. Kemudian akurat. Akurat di sini adalah kita bisa nantinya melakukan cross-checking terhadap hal itu atau enggak gitu. Contoh misalnya kalian bikin tujuan nih, tujuan dari riset kalian bahwa saya mau menyenangkan orang yang menggunakan aplikasi yang kalian bangun. Menyenangkan itu kan tidak jelas ya, tidak clarity gitu. Itu aja udah salah. Secara akurasi pun juga nggak bisa dibilang sangat akurat. Menyenangkan itu kan sangat perspektifnya, point of view-nya itu hanya personal ya biasanya. Masing-masing orang punya point of view yang berbeda dengan kata menyenangkan gitu loh. Aplikasi yang menyenangkan itu seperti apa? Nah, itu pun juga bisa jadi menggeser tujuan dari riset kalian. Yang tadinya mungkin menyenangkan, jadi mungkin mempercepat proses request data dari server, misalkan seperti itu. Oh ya, kalau mempercepat, clear ya, jelas gitu. Bahwa kita bisa tahu ukurannya seperti apa, cara menghitungnya seperti apa, akurasinya pun juga kita bisa pastikan misalkan menggunakan tools yang nanti angkanya pun juga bisa memperlihatkan after dan before dari penelitian yang kalian lakukan. Kemudian, precise atau precision. Ini juga salah satu standar quality ketika kita berpikir. Apakah pertanyaan yang kalian tuh sudah sangat spesifik? Apakah masalah yang kalian angkat tuh sudah sangat spesifik? Apakah domain masalah ataupun juga kita sebutnya point of view kalau kemarin, itu sudah sangat spesifik. Karena ingat penelitian itu harus diselesaikan 1 semester. Kalau nggak spesifik, kalau nggak precise, lama ngerjainnya nanti. Sama seperti hal yang kemarin saya obrolin, misalkan, kenapa kalian bikin data mining? Karena datanya banyak, Pak. Nah, data yang banyak itu apakah precise untuk kita jadikan alasan di data mining? Tentunya tidak. Karena data yang banyak belum tentu jadi masalah. Betul ya? Tapi ketika kita ukur, kita lihat lagi, oh ternyata kemarin kasusnya bukan data yang banyak, tapi ketika kita tidak bisa memanfaatkan data yang kita miliki dan data tersebut bertumpuk gitu loh. Sementara pihak yang strategisnya membutuhkan masukan nih, berupa knowledge yang baik. Nah, seperti itu. Nah, itu kan masalahnya jauh lebih precise. Nah, ini juga standar quality berpikir yang universal sebetulnya ini dipakai di dalam rangka berpikir apapun. Tidak hanya di critical thinking.
Kemudian relevansi. Kamu bikin pertanyaan, kamu bikin tujuan itu ada nggak hubungannya dengan masalahmu? Kamu bikin solusi nih. Contoh kan kamu kemarin di yang tahap berpikir di sini, itu kamu akan apa ya, mengumpulkan informasi-informasi yang terkait untuk bisa nanti kamu bikin semacam konklusi solusinya yang di bagian sini, interpretation dan inference. Nah, itu juga harus ditanya lagi di sini. Solusi yang kamu tawarkan ada relevansinya nggak dengan masalah yang kamu angkat di awal? Kalau masalahnya lapar, apakah solusinya minum? Bisa jadi mungkin, karena dengan banyak minum jadi nggak lapar lagi. Tapi apakah relevan? Nah, itu kan relevan ini harus kamu ukur sebetulnya. Caranya gimana? Ya, caranya sebenarnya sudah pernah kita jelaskan sebelumnya, studi literatur. Kamu coba cari orang lain pernah nggak melakukan hal yang sama untuk masalah yang sama. Karena anak S1, novelty-nya tidak seberat S3 ataupun S2. Itu yang perlu diingat. S1 itu hanya menerapkan apa yang sudah diuji oleh orang lain pada suatu kasus dan memang itu bisa. Jadi kalian nggak boleh misalkan menciptakan, bukan nggak boleh ya, istilahnya bahasanya, sangat sayang kalau kalian melakukan penelitian yang menciptakan cara baru. Yang benar-benar baru, yang belum pernah orang lain lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu levelnya S3 nanti jadinya. Tergantung spesifiknya ya. Kalau nggak terlalu spesifik, ntar bisa S2. Kalau sangat spesifik, berarti bisa S3. Anak S1 tidak perlu hal semacam itu. Anak S1 itu hanya fokus di bagaimana kita melihat orang lain melakukan penyelesaian masalah, lalu melakukan ulang di domain kasus yang berbeda, itu sudah sangat cukup untuk anak S1. Kemudian yang paling penting, nah ini yang sering dijadikan alasan untuk penguji proposal kalian menolak, yaitu depth, kedalaman berpikirnya. Kalian milih masalah itu masalah yang dalam atau masalah yang di permukaan aja. Jangan-jangan kalian hanya milih masalah di permukaan aja. Ya, makanya ditolak. Itu yang sering dijadikan alasan kalau pagi penguji proposal, bobot kamu tuh kurang. Ya, karena pertanyaanmu, rumusan masalahmu, atau kalau saya nggak senang nyebut rumusan masalah ya, karena rumusan masalah sebenarnya kalimat aslinya research question. Apakah research questionmu itu benar sudah dalam atau hanya permukaan? Sebetulnya sah-sah aja kamu bikin pertanyaan yang permukaan tuh nggak masalah. Misalkan kamu bikin pertanyaan yang simple, apakah dengan sistem informasi bisa menyelesaikan masalah ini, misalkan seperti itu. Tapi jangan jadi skripsi, karena kalau skripsi itu kan punya standar ya, standar kedalaman berpikir yang harus dicapai oleh anak S1-nya. Bukan hanya sekedar bisa menyelesaikan masalah, kalau itu nanti jadinya project. Itu yang kita sering bilang, kamu tuh bikinnya project aja, udah nggak usah skripsi kalau kayak gini. Gitu. Tapi Pak, dianya butuh, iya butuh, benar menyelesaikan masalah, tapi depth-nya kurang. Nah, ini yang harus bisa disesuaikan kedalamannya. Kalau Anda tidak cukup berpengalaman untuk mengukur depth, tanyalah ke orang-orang yang sudah pernah nyemplung ke ranah masalah yang ada atau yang sama tersebut. Atau kalau nggak bisa ketemu orangnya, pelajari publikasinya. Itulah kenapa review literatur menjadi penting. Tahap yang nomor 5 ini, information. Ketika kalian mencari relevansi informasi ini harus benar-benar kalian lakukan dengan benar. Makanya waktu 7 minggu di awal kan kalian sebenarnya main literatur aja tuh. Nggak ada kita kasih-kasih begini. Kemudian selain dalam, kita juga harus bisa melihat masalah ini berdasarkan point of view yang berbeda. Contoh paling gampang, kalau kita pengen bikin, contoh kayak kelompok C ya, saya ambil kelompok C yang kalian udah kebayang. Bikin pembelajaran. Salah satu tema skripsinya kan bikin pembelajaran. Pembelajaran itu bisa dilihat secara lebar. Lebarnya apa? Ya bisa kita lihat dari masalah yang benar-benar truly pendidikan, atau kita bisa ngelihat masalah yang truly informatikanya. Games pun sama. Ada yang truly entertainment-nya, ada yang truly informatikanya. Ini kalian harus bisa pandang secara luas. Kenapa kita harus bisa memandang bukan hanya dalam, tapi bisa luas? Ya supaya kita bisa memastikan bahwa kita berdiri di tanah yang benar. Tanah ini adalah point of view. Kebayang ya? Jangan sampai bingung lagi. Jadi, kalian ketika ditanya, atau misalkan kalian ibarat ngelihat diagram Venn, himpunan, yang ada irisan-irisan dan segala macamnya,
pastikan kalian berdiri bukan di irisannya, atau persentase kaki kalian tuh jangan terlalu besar berdiri di atas irisan. Tapi kaki kalian tetap harus berdiri yang paling banyaknya di informatika. Karena kalian riset dan lulus sebagai seorang informatikawan, bukan sebagai seorang sarjana pendidikan. Itu yang sering salah. Dan ini kasusnya pernah terjadi di IF sebetulnya. Bahkan kasus ini ditimbulkan oleh orang yang mengeluarkan tema skripsinya. Mungkin kalau dulu kalian pernah ngedenger tema game itu ada di IF ya. Lalu ternyata orang yang membuat tema gamenya malah bertanya, nih informatikanya di mana gitu. Loh, ya itu kesalahan mahasiswanya yang tidak bisa berpikir secara dalam dan lebar yang tadi saya sebutkan. Jadi ini harus bisa dilakukan secara simultan dan secara paralel. Nggak boleh milih, misal saya mau dalam aja Pak, iya. Misalkan kamu bahas masalah pembelajaran, tapi kamu bahas hanya masalah bagaimana memilih metode ajar yang tepat supaya nanti ketika kita buat aplikasinya menjadi tepat. Iya, itu dalam. Tapi kalau kita lihat secara lebar, point of view atau kaki kalian tuh berdirinya di pendidikan, bukan di informatika. Coba digeser kaki kalian sedikit. Bukan berbicara hanya metode pembelajaran yang tepatnya, tapi juga belajar bagaimana mentransformasi dari metode ajar yang tepat tersebut supaya interaksinya bisa optimal kalau pakai software. Itu informatika. Mirip ya, ini mirip. Kita harus tahu dulu metode ajar yang tepatnya. Oke, iya. Kalian juga kan harus bisa melihat secara lebar kan. Kalian juga harus bahas masalah pendidikannya, tapi tidak dalam. Yang dalamnya mana? Bagaimana mentransformasi metode ajar yang tadi menjadi bentuk software sehingga ketika orang berinteraksi dengan softwarenya, pembelajarannya menjadi optimal. Itu informatika. Perang saya sama orang yang tidak bilang itu informatika gitu. Itu informatika. Cuman kenapa jadinya hal-hal semacam itu tidak terlihat informatika? Karena mahasiswanya curang. Karena dosennya curang. Mahasiswanya nggak mau ngoding, dosennya pun juga, sudahlah, kamu nggak perlu ngoding, gitu. Semua itu pasti ada programming dan codingnya, pasti, gitu loh. Nggak mungkin enggak, gitu. Kita berbicara ranah UI dan UX pun itu ada ngodingnya, gitu. Kan kalian harus bikin prototype. Prototype itu minimal kalian harus ngerti HTML, CSS. Ya kalau kalian lebih perdalam lagi, ada ini, ASCC, dan segala macam. Itu ada banyak gitu loh. Ada si framework-nya. Itu cukup buat kami gitu loh. Minimal kami yakin kalian tuh bisa lulus bukan hanya sekedar ngomong, tapi juga bisa membuktikan dalam bentuk implementasi, walaupun juga nanti seiring waktu implementasi kalian tuh mungkin sekarang masih jelek, tapi nanti ke depannya bisa bagus gitu. Jangan lepas tangan. Misalnya saya bikin prototipe aja Pak, ya nggak boleh. Kecuali kalau misalkan memang keribetannya luar biasa gitu di dalam UX research-nya. Ini kan enggak. UX research-nya bolak-baliknya pakai kuesioner. Apa gitu loh. Itu yang terjadi ketika kita tidak memenuhi standar BREAD tadi. Berpikir secara lebar dan berpikir secara dalam. Kemudian logik. Ini yang paling penting sebetulnya ya. Kalian tuh nggak logis mikirnya. Itu kan paling sering tuh orang kemarin. Iya, make sense nggak bahwa ini dikerjakan satu semester? Itu dulu. Make sense nggak kalau ini kalian kerjakan, kalian bisa jadi eskom? Make sense nggak kalau ini jadikan tema, kalian bisa ngerjain? Itu penting gitu loh. Jadi kalian kalau sudah bisa bertanya secara elemen berpikir tadi, coba diukur. Logik nggak sih pemikirannya? Kalau nggak logik, ya geser seperti itu. Kemudian bisa nggak kamu nanti buktikan di akhir? Logik nggak? Misalnya kayak tadi ya, menyenangkan orang lain. Atau mempercepat proses pengambilan datanya. Mana yang lebih terukur? Mana yang lebih logik? Ya, yang lebih logik yang kedua lah. Bisa diukur dengan signifikan, bisa diukur dengan precise, ada relevansinya, dan seterusnya. Nah, ini saling berhubungan memang. Berikutnya lagi, significance. Significance ini bukan berbicara hanya ketepatan, tapi apakah masalah itu yang memang paling penting untuk diselesaikan. Contoh, ketika saya, Budian, Pak Alif, ataupun juga kelompok B yang lain siapa lagi ya Bu ya? Cuman Pak Varian sekarang yang baru. Misal berempat ini atau bertiga lah, karena kan Pak Varian belum ikut yang sidang proposalnya di semester ini. Di semester lalu, maaf. Ketika kalian bilang, Pak, perusahaan saya itu butuh data warehouse, Pak.
Wah, kenapa? Ya, ada bentuk multi-reporting yang melibatkan multidimensional data. Dan datanya, ya misalkan tidak terintegrasi, lalu berbeda tipe dan segala macam, sehingga diperlukan sebuah data warehouse. Wah, secara masalah masuk akal ya. Nah, saya biasanya ngajuin satu pertanyaan untuk mengecek signifikan atau enggak. Memang di dalam perusahaannya sudah ada sistem informasinya yang benar-benar terkomputerisasi, sehingga datanya kita mudah dapatkan untuk nanti membentuk data warehouse. Kalau jawabannya belum, berarti important problemnya atau signifikansi masalahnya itu belum cocok. Kenapa? Ya karena kalau kalian lihat secara relevansi informasinya, data warehouse itu ada di layer 2 dan layer 3 dari piramida. Pondasinya itu adalah sistem informasi. Lah kalau sistem informasinya aja belum ada, mau ngapain Anda data warehouse? Ya pasti susah. Susahnya bukan karena tidak adanya data warehouse, susahnya karena datanya itu masih ada yang bentuknya tidak digital. Masih dalam bentuk kertas, ya memang 2 kali kerja seperti itu. Memang terlihatnya seolah-olah itu masalah data warehouse, tapi ternyata secara signifikansi enggak. Enggak signifikan untuk mendukung pembangunan data warehouse. Yang Anda harus lakukan apa? Ya berarti bangun dulu sisi informasinya. Nah, pikirkan lagi secara logik. Bisa nggak satu semester dikerjain kalau ngerjain dua-duanya? Jangan maksa juga gitu loh. Jangan nyalahin kita sebagai orang yang mereview proposal Anda. Ini harus dicek lagi berkali-kali. Kemudian yang terakhir, fairness. Fairness ini ya kalian, kalau saya sih lebih mengidentifikasinya sebagai gini. Kalian tidak kasihan dengan orang yang melakukan riset yang begitu berat, sementara yang kalian lakukan tuh begitu ringan gitu loh. Kalau saya pribadi, saya banyak sakit hatinya ketika mereview anak yang temanya mudah tapi nilainya A gitu. Ya walaupun saya termasuk dosen yang tidak mau meributkan ABC lah. Saya serahkan saja ke pembimbing dan segala macam. Ya paling nilai dari saya sebagai pengujinya ya saya segitu aja nggak bisa nambah gitu. Kalau mau nambahin terserah pembimbing gitu. Nah cuman kan permasalahannya apakah ini fair atau tidak gitu loh. Fairness ini yang menurut aku juga bisa menimbulkan nantinya empati. Kan kalian juga bisa mengukur, nih teman gue susah payah bikinnya. Wah, yang kelompok D itu susah payah ngodingnya. Nah, masa gue cuma bikin prototype, itu kan fairness ya. Dalam mengambil tema kan harus fairness juga gitu. Nah, fairness ini sebetulnya kami pribadi, selaku kelompok B, itu tidak mau mengingatkan ke kalian, ini fair atau tidak. Kalian yang harus dulu mengingatkan diri kalian. Kalau nggak bisa, barulah kami yang sedikit colek kayak kamu tuh nggak fair dong sama yang lain. Masa yang lain begini, kamu begini. Hati-hati, fairness ini timbangannya harus punya relevansi ya. Ini lagi, balik lagi ke relevansi. Jangan sampai timbangannya berdasarkan banyaknya ngoding, bukan gitu. Tapi lebih kepada yang tadi saya bilang, apakah porsi berdiri kalian tuh lebih banyak di informatika atau di ranah yang lain. Kayak yang paling bermasalah di kelompok B itu menurut aku UI dan UX ya. UI dan UX itu seringkali dijadikan senjata mahasiswa kalau nggak mau ngoding gitu. Padahal salah, udah jelas itu harusnya ada ngoding dan bukan ngoding ya, sebetulnya pola pikir ngodingnya harus ada di situ, programmingnya lah intinya begitu. Nah itu yang harus dipertimbangkan. Nah ujungnya sebetulnya apa sih? Ujungnya ini, ketika kalian tuh mau berpikir sepaket, yang pertama, kalian tadi kan sudah saya jelaskan masalah standar berpikir ya, yang universal. Jadi kualitas standar berpikirnya dilihat dari apakah jelas atau tidak, apakah akurat atau tidak, punya relevansi terhadap informasi yang ada atau tidak, logik atau tidak, melebar terhadap point of view yang lain atau tidak, precise nggak dalam menentukan question-nya, signifikan nggak masalahnya yang kita ambil, apakah jangan-jangan ada masalah lain yang harus lebih duluan diselesaikan. Kemudian completeness ya, jelas kalau berpikir harus komplit ya, makanya kalian harus studi literatur dulu supaya punya bukti dan segala macam. Fairness nggak, kemudian dalam nggak secara informatikanya. Nah, hal-hal standar kualitas tadi harus dinilai atau diaplikasikan ke dalam elemen berpikir yang kemarin saya jelaskan. Tapi kenapa kemarin saya sengaja jelaskan dulu elemen berpikirnya biar kalian kebayang sebetulnya pertanyaan-pertanyaan apa yang harus muncul di otak kalian dalam rangka berpikir. Dan kalian harus jawab sendiri. Yang 8 elemen kemarin saya nggak akan jelaskan. Nah, 8 elemen yang tadi coba kalian
aplikasikan standarnya. Apakah pertanyaannya kalian generate per poin itu sudah jelas atau belum, sudah akurat atau belum, dan seterusnya. Dalam satu pertanyaan belum tentu harus dilihat 10-10-nya standar berpikir tadi. Seperti itu. Kemudian, kalau sudah kita berbicara, sudah mengaplikasikan standar kualitas yang tadi dalam berpikir, menggunakan 8 elemen berpikir, ujungnya nanti Anda diharapkan bisa mengembangkan kemampuan berpikir secara personal yang melibatkan ini, sifat-sifat seorang intelektual. Ya kan, ini kan impian kita pengen menghasilkan riset yang baik. Riset yang baik itu hanya bisa dihasilkan oleh seorang intelektual. Di mana intelektual itu harus punya rasa kemanusiaan yang tinggi. Jadi kalau kita menghasilkan riset, ya risetnya harus bisa melihat dari segi kemanusiaan, apakah membahayakan atau tidak. Kemudian, intelektual autonomi, jadi kemampuan berpikir personalnya muncul atau enggak. Intellectual integrity, berarti kita harus punya integritas dan tanggung jawab dalam berpikir. Ketika sidang ditanya, bisa jawab. Kebayang ya? Jadi aneh kalau misalkan kalian sudah berpikir, tapi ketika ditanya nggak bisa. Itu artinya kalian nggak mikir. Yang mikir orang lain yang ngerjain software kalian. Itu aja sih intinya. Kemudian, intellectual courage. Keberanian kita untuk menyampaikan apa yang sudah kita teliti dan pertanggungjawabkan dengan yakin. As long itu, ya namanya juga berpikirnya manusia pasti ada salahnya gitu ya. Tapi minimal kan harus berani dulu. Berani sini bukan ngotot nggak jelas, tapi berani dulu mengungkapkan apa yang sudah dilakukan. Minimal mengkonfirmasi dulu ke pengujinya ketika ada pertanyaan yang ditanya oleh pengujinya, saya coba jawab, kemudian penguji yang merasa itu kurang benar, kita punya keberanian untuk konfirmasi. Ini emang enggak, gitu. Kadang-kadang anak-anak takut sama dosennya. No, aku bilang kalian nggak perlu takut sama dosen, gitu. Kalau misalnya kalian dikasih nilai jelek sama dosennya, berarti dosennya yang nggak punya pemikiran itu. Dosennya nggak punya otak. Masa cuma gara-gara konfirmasi, jadi diajak debat keilmuan, malah jadi nilai kalian, kan nggak lucu itu sebetulnya. Kemudian juga kalian, ya itu, confidence in reasoning. Jadi kalian tuh pede ketika kalian tuh, memberikan alasan kenapa kalian melakukan hal tersebut. Itu juga paling penting. Dan yang paling penting dari sifat seorang intelektual menurut saya adalah nomor 7. Empati. Ini yang kalian harus bisa lihat. Kalian harus bisa berempati sama pembimbing kalian yang udah ngebimbing, sama penguji kalian yang sudah memberikan sumbangsi pengetahuannya, kemudian juga harus empati terhadap diri kalian sendiri. Kalian udah capek-capek ngerjain riset, dapat apa ke diri kalian sendiri, apakah kemampuan berpikirnya naik atau tidak, itu empati. Kemudian juga berpikir empati ke orang tua kalian, yang udah ngebiayain kalian. Kalian udah cukup matang belum untuk berpikirnya, supaya kalian bisa lulus semester ini? Itu pun juga empati. Dan tanpa adanya empati, humility nggak bakal mungkin tercapai. Itu aja sih. Oke, ini critical thinking. Selesai kalau critical thinking-nya. Nah, marilah kita membahas apa yang sudah kalian kerjakan 1 minggu. Tadi di grup sudah saya minta 3 orang untuk share pekerjaannya. Supaya kita bisa bahas nanti berdasarkan standar berpikir yang ada di sini. Nanti Bu Dian, Pak Alif, tolong dikomentari juga ya. Apakah pertanyaan yang dibuat oleh mahasiswa dan dijawab sendiri oleh mahasiswanya sudah mengikuti standar berpikir umum atau belum? Oke, silakan. Mau siapa duluan? Ayo, jangan lama. Kan tadi juga saya bilang jangan terlalu lama. Oke, Pak. Dari saya dulu. Boleh. Silakan, Yusri. Share screen aja langsung. Kalau susah, nanti saya bantu share screen dari tugas kamu. Coba dulu ya. Ya. Kalau teman-teman yang memungkinkan untuk mengaktifkan video, diaktifkan saja. Kelihatan, Pak? Kelihatan. Jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini saya akan menjelaskan hasil dari 1 minggu saya tentang critical thinking dari tema saya. Jadi, tema yang saya
teliti itu kan re-engineering ya Pak. Jadi langsung ke point of view-nya yang critical thinking elemen yang pertama. Nah, dari point of view-nya ini berarti dari sisi re-engineering-nya ini berarti dari aplikasi yang sudah ada. Jadi kita melihatnya ini existing software gitu. Jadi fokusnya ke situ. Untuk pertanyaannya, dari aplikasi yang ada atau existing software itu, apakah dia sudah sempurna? Jawabannya itu belum tentu. Karena ketika aplikasi itu selesai dibuat, atau selesai, maksudnya lagi dijalankan atau sedang dijalankan seperti itu, perlu ada pemeliharaan atau maintenance dari Oke, beberapa sebentar aspek. dulu. Aku potong dulu. Point of view. Point of view itu lebih melihat ke arah domain berpikirmu seperti apa. Kan temamu re-engineering. Berarti Ya. pertanyaannya lebih kepada re-engineering itu masuk ke ranah atau domain yang mana? Point of view yang mana? Karena kita berdiri di informatika, berarti pertanyaannya bisa jauh lebih spesifik sebetulnya. Apakah re-engineering termasuk tema informatika atau tidak? Oh, iya Pak. Itu Iya. kan maksud, Kalau iya, buktinya apa? Kan harus clarity. Harus jelas ada buktinya. oh, Harus ada kayak relevansinya. Relevansinya. Punya riset atau literatur yang terkaitnya nggak? ya udah kan Ada. Nah, itu minggu lalu. kejawab. Itu kejawab nanti. Kamu kan secara otomatis, Yusri akan pede. Oh iya, pasti Iya, dong, Pak. Karena jelas. Kan jelas itu dari clarity itu ya. Karena iya, jelas bahwa re-engineering adalah salah satu tema di software engineering. Dan iya software software. engineering adalah ranah di informatika. Titik. Udah, selesai. Kamu nggak usah debat Oh, panjang sama pengujimu. iya Pak ya. Ya, Saya, ini ibaratnya saya lagi ngajar kalian itu perang sama dosen. oh iya. Supaya kalau perang sama dosen tuh nggak ngototnya aja, tapi lebih kepada pola berpikirnya. Berarti, Walaupun sekali lagi saya bilang, ada dosen yang tidak senang diajak berpikir. oh iya. Ya, itu nasib ya. Nasib, saya udah nggak bisa kasih apapun itu. Berarti saya memandang point of view-nya itu berarti dari temanya itu sendiri ya Pak engineering ya, Betul, bukan ya kan? dari Gini, point of view objeknya gitu ya. kamu harus tanya dulu ke diri kamu. Kamu itu berdiri di mana ranahnya? Oh, iya Pak. Kamu berarti kan mau lulusan informatika nih. Apakah secara informatika memang re-engineering itu termasuk tema atau tidak? Itu kan pertanyaan. Oh Kamu iya, coba jawab paham Pak. dengan jelas. Oh iya ada, ini ada buktinya, ada relevansi dengan beberapa literatur. Tunjukkan literaturnya, kan literatur udah dikumpulin kan dari awal. Iya, Oke, sip. Nomor 2. berarti nomor dua. Berarti ke purpose atau Ya, tujuannya, berarti oke. question-nya itu apa tujuan dari engineering? Apa Nah, tujuan dari yang kamu bakal lakuin ini ya? Berarti apa yang ya, kamu bakal lakukan kan engineering. Tujuannya? ya, bertujuan untuk memelihara atau memaintenance aplikasi yang berjalan tadi atau existing untuk memperbaiki dan meningkatkan value dari beberapa aspek yang dirasa masih kurang. Itu bisa dari source code atau fiturnya atau fungsionalitasnya gitu Pak. Oke, aku nggak bakal mau dulu ngomentari tujuan dengan maksud ya. Itu sering ketukar anak-anak. Tapi kan kalau aku bahas maksud dan tujuan itu bisa nanti jadi kepikiran ke proposal lagi nih. Aku nggak mau kalian berpikir dulu ke proposal. Aku ingin kalian bebas dulu dari sistematika proposal. Coba ditanya secara dalam. Apakah re-engineering-nya dengan tujuannya kamu sekarang itu cukup untuk dijadikan bobot skripsi? Cukup Pak. Kenapa kamu Karena bisa bilang cukup? karena dari aplikasi yang berjalannya itu saya teliti itu masih banyak kekurangannya Pak dari source code-nya gitu, masih berantakan dari kan saya sudah dapat itunya source code-nya gitu Pak. Setelah saya lihat itu memang ada kekurangannya gitu Pak dari Ya, uh, kekurangan itu fakta. Kekurangan itu fakta, Yusri. Saya bertanyanya lebih kepada sulit atau tidak. sulit, maksudnya kayak Kenapa gimana? sulit? Ya kan kalau kita berpikir dalam, kita harus bisa melihat apakah apa ya kita berpikir masalah ini sudah cukup dalam atau belum. Nggak paham. Enggak. Contoh, dengan hanya memperbaiki, apakah kamu bisa lulus sebagai seorang informatika? Hmm, Coba bicara fairness juga. Depth dan fairness-nya harus diparalelkan. Teman yang lain ngapain? Bikin software from scratch. Tuh. ya, Kesulitannya apa? Oh banyak, saya harus tahu dulu kebutuhannya, saya harus, misalkan, ya ambillah IoT yang paling kelihatan ya. Ini saya ngambil contoh yang sebetulnya
agak aneh karena saya sendiri tidak menerima IoT terlalu banyak di IF. Harus bikin hardware-nya harus di satu padukan, kemudian dibikin software-nya pun juga harus bagus, diuji dan segala macam. Yang kamu lakukan apa di re-engineering? Untuk ini Pak, memperbaiki dari sisi itunya, dari aplikasi software gitu Yusri, Pak. balik lagi tanya, memperbaiki itu harus tahu yang rusaknya dulu nggak? Iya tahu Pak. Iya, mencari yang rusaknya sulit atau enggak? Saya rasa sulit Pak, Mencari karena rusak dari bagian kode sulit atau tidak? sulit Pak. Sulit. Kenapa sulit? Ya sulit berarti karena harus ada diteliti dari segi apanya ya. Nanti itu ada hubungannya sama itunya Pak, SQE-nya apa gitu Pak, kualitas dari Ada relevansi terhadap paper terkait. Itu ada Pak. Saya sudah baca gitu Pak dari engineering yang Dan pernah memang layak dijadikan sebuah penelitian di informatika. Saya rasa layak Pak, karena Layak. Tadi kamu sebut SQE. Balik lagi ke pertanyaan nomor 1. Point of view. Jadi point of view kamu itu lebih ke arah re-engineering. Re-engineering Pak. Atau ke SQE-nya. Re-engineering dengan menerapkan elemen dari SQE itu Pak. Karena SQE itu banyak Mas. SQE itu banyak. Ada yang kualitatif banget Pak. bahkan gitu. Yang bahkan tidak ada kuantitatifnya gitu. Makanya saya berarti kan ntar ini kita lagi debat ya. Berarti nomor 1 ini kurang pas pertanyaannya kalau kamu ambil SQE. Kalau kamu mau memasukkan unsur SQE, SQE-nya mungkin terlalu luas, kamu berpikirnya terlalu lebar. Boleh nggak digabungkan sama SQE? Boleh saja, misalnya memperbaiki kode yang rusak, tapi yang rusaknya ini dipandang secara SQE. Tapi SQE yang mana? Jangan angkat SQE-nya dulu, terlalu luas. Kamu langsung aja, misalnya secara maintainability-nya. Atau secara misalkan object-oriented metric-nya. Kan bisa dilihat banyak di situ. Jadi dipersempit lagi ya Pak? Iya, makanya ini kan juga kita berpikir lebar, tapi juga jangan terlalu lebar toh. Kita harus bisa membatasi kelebaran, justru malah lebih bagusnya mendalam. Tapi memang mendalam itu untuk berbicaranya bobot. Nih, kamu buktikan ke penguji bahwa bobotmu tuh sulit gitu loh ngerjainnya. Tapi juga berpikirnya lebar. Tidak terlalu lebar juga, karena saya hanya ambil beberapa bagian dari SQE-nya. Kalau kamu re-engineering sembari SQE, terlalu lebar. Ditanya lagi ke kendala berpikirnya, ke standar berpikirnya gitu loh. Bisa beres nggak 1 semester? Tapi boleh diloncat dulu ya Pak, nggak apa-apa. Boleh di apa? Diloncat dulu ke asumsi gitu ya. Boleh. Jadi sebenarnya saya udah kebayang sih Pak untuk SQE-nya. Jadi memang dari sini juga saya udah nyebutin gitu Pak, elemen-elemen SQE-nya ini emang nggak semuanya diimplementasi di riset saya. Oke, sekarang saya tanya, kamu berpikir asumsi bahwa SQE nggak semuanya itu udah dari awal ketika menentukan point of view, atau ketika memilih point of view baru kamu kepikir? Dari awal, Pak. Dari awal, berarti kamu salah. Asumsi itu adalah yang muncul setelah kamu menentukan point of view. Kalau kamu sudah membatasi dari awal, namanya bukan asumsi. Berarti point of view-nya aja langsung diperbaiki gitu. Bahwa kamu tuh ngeker tuh apa bahasa Indonesia ya? Kamu melihat kacamatanya itu hanya dari satu mata untuk yang re-engineering, satu mata untuk maintainability-nya, misalnya seperti itu. Jangan jadikan itu asumsi. Karena kamu sudah membatasi dulu di awal. Berbeda halnya ketika kamu sudah punya point of view, nih, misal point of view saya ngambil maintainability nih, contoh ya. Jadi saya pengen re-engineering, tapi dari sudut pandang yang maintainability-nya. Ternyata ketika kamu baca relevansinya terhadap beberapa paper, kamu menemukan ternyata banyak sekali poin yang harus diselesaikan di maintainability. Ya, kamu baru boleh creating assumption. Tapi kalau kamu di awal sudah membatasi, namanya bukan asumsimu dong itu. Asumsi itu kan muncul setelah atau pertengahan ketika kita berpikir. Bahkan bisa cenderung lebih akhir biasanya asumsi. Kalau kamu udah asumsi yang muncul di awal, kenapa kamu tulis di bagian asumsi yang nomor 9? Di nomor berapa tadi? Saya lupa. 7. Nomor 7. Nah, harus hati-hati. Itu loh ya.
Tapi bagus Yusri, kamu udah mulai bisa berpikir kritis, debatnya juga sudah mulai berdasar. Itu bagus. Teman-teman yang lain dilihat cara berdebat dengan dosen seperti itu ya. Jadi punya papernya, punya dasar, kita udah yakin ketika kita ngomong, misal kenapa itu udah muncul di awal? Muncul di awal, yakin kan? Clarity, dia udah bisa ngomong bahwa yakin. Sifat intelektualnya muncul, berani. Kenapa berani? Karena dia udah baca dulu. In case yang dibacanya sesat, in case yang dibacanya nggak benar, ya itu tugas dosennya untuk mengembalikan ke jalan yang benar. Gak usah takut makanya. Nah, jadi kalian juga udah bisa menilai kan dosen mana yang intelektualnya tinggi gitu loh. Dilihat aja kalau diajak berpikir kritisnya dia marah-marah terus, ya berarti nggak intelektualnya tinggi. Dan hati-hati ya, saya pun juga bisa jadi orang yang seperti itu, yang nggak bisa diajak debat gitu loh. Semua orang, tidak hanya mungkin di otak kalian muncul nama siapa, aku nggak peduli nama sebetulnya. Yang aku pedulikan di sini tuh, memang bahkan pendidik sekalipun bisa tidak berpikir kritis. Yang intinya maunya dia aja dipaksain gitu. Ya itu makanya saya bilang sifat intelektualnya nggak muncul. Mulai dari empatinya, mulai dari fairness, terutama fairness ya. Itu jarang banget. Karena saya pun juga terkadang cukup egois sih. Fairness-nya jadi nggak muncul. Jadi jangankan kalian, saya pun juga masih jelek berpikirnya gitu. Makanya kita latihan berpikir terus. Kebayang Yusri ya? Oke, saya nggak akan bahas pertanyaan yang lain. Kamu udah bisa memperbaiki lagi pertanyaannya. Lesson learn-nya. Saya pengen tahu lesson learn. Lesson learn-nya ya, berarti lesson learn-nya mana? Ini aja. Kamu yakin nih? Yakin ya? Ya, yakin Pak. Yakin Pak. Yakin ya? Oke. Jadi lesson learn-nya? Yang saya pelajari mungkin dari critical thinking ini, jadi saya baru paham dengan konsep berpikir yang baik gitu Pak. Karena dari first experience-nya saya baru pertama kali tahu gitu Pak, dari pertama kali Bapak mengasih tahu tentang elemen berpikir seperti ini, jadi sayanya ini sedikit agak mind blown gitu ya Pak, istilahnya seperti itu. Oke, kemudian yang kedua? Yang keduanya mungkin membuat cara berpikirnya lebih runtut karena dari runut kali ya, runut. Ya, runut. Jadi dari ke-8 elemen ini kita berpikir secara berurutan gitu ya Pak. Dari point of view-nya dulu, terus kemudian tujuannya, purpose-nya, dan sampai ke 8-nya ini gitu Pak. Oke, tepuk tangan digital untuk Yusri. Makasih Pak. Bagus, bagus. Walaupun lesson-nya coba dikaitkan. Sebelum kamu berpikir secara kritis, tema kamu tuh seperti apa, kemudian setelah berpikir kritis, temamu tuh jadi apa gitu loh. Jadi ada perbaikan dari segi apa, itu juga mungkin bisa diambil sebagai lesson learn. Kebayang ya? Berarti ketemu kita di UAS untuk sidang proposal, yakin ya? Insya Allah yakin Pak. Oke, siap. Nanti kita kasih tambahan relevansi informasinya mulai minggu depan. Kan minggu depan kita sudah mulai ngasih contoh tuh. Contoh riset yang paling memukau di satu sub bidang di kelompok B apa, nanti masing-masing dosen akan memberikan presentasinya. Nah, itu tolong dijadikan kalian menambah relevansinya ya. Banyak bertanya. Jadi jangan diem aja seperti ini, harus banyak bertanya. Oke, sip. Berikutnya, siapa yang mau? Nah, gitu dong. Saya senang nih dengan mahasiswa. Boleh saya, Pak? Boleh, Ferry. Ayo, Unikom harus bisa melebihi ITB suatu saat. Senang saya. Sudah kelihatan, Pak? Nah, belum. Masih kayaknya proses. Kamu ngebuka apa ini? Word, Pak. Word yang di OneDrive. Baru muncul kayaknya nih. Agak lambat kayaknya internetmu ya. Iya, internet saya sebenarnya agak lambat, Pak, sepertinya. Atau mau di-share aja dari aku? Kamu tinggal menjelaskan aja. Oh, boleh, Pak. Oh, ini bisa muncul. Udah muncul. Udah, iya. Udah. Yang pertama, saya kan dari awal udah ada tema apa ya? Ya. Judul gitu. Yaitu visualisasi data pada opini publik terhadap COVID-19 di media sosial Twitter. Oke, kamu udah judul berarti ya ini ya? Ya, judul. Cuman belum fix ya, Pak. Ya. Oke. Yang pertama dari
point of view. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang saya fokuskan pada penelitian ini dan bagaimana cara pandang saya? Oke. Good nih pertanyaannya nih. Jadi pada jawaban ini pada riset ini saya berfokus pada bagian visualisasi data, yaitu tentang bagaimana menjanjikan data yang telah saya dapat serta proses dapat ditampilkan dengan tepat pada audiens. Dari apa yang saya lihat atau pandang pada media sosial Twitter saat ini, publik banyak membicarakan isu terkait COVID-19. Baik isu COVID-19 yang kaitannya respon terhadap pemerintah. Oke, kita bisa baca. Udah, stop. Ya. Saya tanya, informatika atau bukan? Informatik, Pak. Kenapa? Karena kan saya ini ngambil point of view tentang visualisasi data. Si visualisasi data ini kan termasuk subkeilmuan dari teknik informatika, Pak. Kata siapa? Karena dari beberapa literatur yang telah saya baca juga, Pak, serta dari buku dan seperti itu, Pak. Porsi informatikanya paling kental di bagian yang proses mana? Dari segi visualisasi datanya. Karena, kalau ini, Pak, kan kalau ini, gini, kalau misalnya kita cuma bertanya, kamu butuh informasi apa? Itu mah nggak perlu jadi seorang informatika, kan? Iya. Itu bisa semua orang bertanya hal itu. Iya. Kemudian, memilih bentuk yang tepat, itu orang matematik lebih jago. Karena kalau orang matematik itu sudah punya template di otaknya, kalau misalkan punya data yang dinamik, kayak gini, berarti munculnya harus seperti apa, itu kan sebenarnya matematik udah punya. Ya, matematik, statistik. Ya. Nah, informatikanya sebelah mana? Dari ini, Pak, kan ada apa yang dibuat, Pak, data visual, terus saya tuh ingin buat apa gitu. Nah, saya ini kan produk akhirnya itu sebuah dashboard gitu, Pak. Yang mana itu kan memerlukan kayak coding gitu, Pak. Programming, ya. Oke, good. Programming satu hal. Iya. Selain itu juga kan kamu kurang, apa lagi? Ada ini, Pak, dari pemrosesan datanya juga, Pak. Iya, kamu simple aja. Kamu ngambil data dari Twitter tuh orang informatika yang punya keahlian di sana. Walaupun yang lain juga bisa niru sih ya. Tapi itu kemampuan utama seorang informatika, memanfaatkan servis, betul nggak? Ya, servis API. Servisnya diolah, di pre-processing, itu orang informatika. Ngapain jauh-jauh ke belakang-belakang, depan-depannya juga udah informatika. Berarti temamu secara informatika masuk? Sudah masuk, Pak. Oke, good. Berikutnya itu dari purpose, tujuan pada riset ini. Tujuan utamanya yaitu untuk mengetahui visualisasi data yang tepat untuk menyajikan data. Mengetahui. Ya. Clear nggak itu mengetahui itu? Clarity nggak? Nggak, jelas. Dijelaskan tadi. Cara ngukurnya gimana nanti di akhir kalau mengetahui visualisasi data yang tepat? Ya, Pak. Kalau mengetahui visualisasi atau bentuk visualisasi data seperti apa yang tepat untuk menyajikan itu, jangan-jangan itu question. Jangan-jangan itu question, dan question itu akan menjadi research questionmu. Ya. Jadi bisa masuk ke question at issue, Pak, yang itu ya. Betul, kan? Berarti pertanyaan terbesar dari kamu, di penelitian kamu adalah bentuk visualisasinya yang tepat itu seperti apa? Itu kan pertanyaan, kan? Iya. Nanti di dalam prosesnya, kamu mencari bentuk visualisasi yang tepatnya seperti apa. Kamu ukur. Sehingga nanti timbul kesimpulan bahwa, oh iya, bentuk visualisasi yang saya pilih ini, itulah yang tepat untuk... Tepat itu kan ada ukurannya ya nanti ya? Iya. Ya, itu diperbaiki nanti, Mas Fer. Oke? Okay? Ya, sok, loncat lagi berikutnya. Itu question at issue, apa pertanyaan yang saya coba jawab dengan penelitian ini? Benar, udah benar. Ya, bagaimana udah udah benar. Tapi tidak terstruktur maksudnya gimana? Tapi tidak terstruktur. Kan data Twitter itu termasuk data media sosial ya, umumnya, termasuk data yang tidak terstruktur, Pak. Ini salah sebetulnya. Harusnya bagaimana cara atau bagaimana bentuk visualisasi data yang tepat. Itu kan pertanyaan tadi kan, yang saya bilang. Iya, pernyataan yang di-propose. Sip. Terus, berikutnya. Informasi apa yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan hasil dari question at issue, dan informasi apa yang relevan dengan masalah ini. Oke, kemudian bukunya ada. Ya, jurnalnya ada. Oke. Ya. Sip, udah good. Udah, saya nggak akan yang lain. Yang lain mungkin Budian atau Pak Alif mau nanya, silakan. Kalau saya sudah cukup. Lanjut ke poin selanjutnya, apa gimana, Pak? Langsung aja ke bagian bawah, saya pengen tahu lesson learn-nya. Ya. Ada 2, Pak.
Yang pertama itu dari elemen point of view, Pak. Nah. Kan sebelumnya saya mengalami kesalahan tuh, Pak. Cara berpikir saya, menurut Bapak tuh masih point of view data mining gitu. Ya, point of view-nya masih data mining, betul. Iya. Dengan point of view ini kan, jadi saya tuh lebih mengkerucutkan lagi bahwa saya tuh emang harus visualisasi data gitu. Jadi emang purpose-nya tuh udah jelas gitu untuk purpose yang sejalan dengan ilmuwan visualisasi data gitu, Pak. Jadi berarti kalau ada pertanyaan, data mining dalam visualisasi atau visualisasi dalam data mining? Risetmu yang mana? Data mining dalam visualisasi data, Pak. Good. Udah, selesai. Ada tapi yang kedua ini, Pak, saya tuh masih gimana ya? Agak rancu gitu, Pak. Kan pas di akhir tuh di implication and consequences. Implikasinya memang apa? Implikasinya ini, Pak. Pas kan saya tuh mengajukan pertanyaan itu di saya sendiri. Adakah konsekuensi jika tidak dilakukan riset ini? Nah, saya tuh masih, menurut saya ya pribadi, tidak ada konsekuensi negatif gitu. Jadi, kalaupun riset ini tidak dilakukan, tidak ada konsekuensi negatif kepada siapapun gitu. Berarti nggak perlu dilakukan? Tetapi, masa bentuk visualisasi yang tidak tepat tidak menimbulkan konsekuensi negatif, serius? Kalau saya jelaskan di sini ya, Pak, jadi saya tuh emang kalau tidak dilakukan tidak menimbulkan konsekuensi negatif, tetapi juga kata siapa? Kamu udah ukur? Harus udah precise loh kamu nyebut aja. Kamu bilang tidak ada konsekuensi negatif. Di dalam pelajaran manajemen resiko, itu pasti sesuatu hal yang kita ambil, tindakan yang kita ambil, itu pasti punya dua resiko. Resiko positif dan resiko negatif. Negatif, ya. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Nah, mungkin kamu harus capture. Ya, pertanyaannya simple. Kalau kamu tidak memperbaiki visualisasi datanya, ada nggak kejadian negatif yang mungkin timbul? Mungkin loh ya. Yeah. Yang mungkin berpotensi timbul. Saya tidak bilang yang pasti timbul, yang berpotensi timbul. Ada nggak? Ada sih, Pak. Ya, itu tinggal di-review lagi di berikutnya. Kamu nggak perlu jawab sekarang. Iya. Iya, Pak. Review juga. Jadi, pertanyaan saya, yakin? Yakin, dengan Pak. Tema kamu? Yakin. Yakin diterima oleh kami? Cukup yakin diterima, Pak. Yakin atau tidak yakin? Saya nggak nanya cukup yakin. Yakin atau tidak yakin? Yakin, Mbak. Oke, sip. Good. Tepuk tangan. Ya. Wassalamualaikum. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke. Satu lagi deh. Ayo, satu lagi. Budian nih sama Pak Alif ya yang komentari. Ya, satu lagi. Budian. Pak Alif, santuy. Ada Pak Adam. Nah, kan? Intelektual, ingat. Ya, siap. Courage. Intelektual courage. Harus berani. Mau salah urusan nanti dulu. Ayo, satu orang lagi yang mau di-review. Ayo cepat, jam 10 saya ada kegiatan lain soalnya. Sudah? Nggak ada lagi yang mau? Ayo, nggak usah malu-malu, biar dapat masukan juga. Kapan lagi dapat masukan? Ingat ya, selama perjalanan PSTA ini kami teman kalian. Tapi di akhir PSTA, kami jadi musuh kalian. Selama kami masih jadi teman, jadikan sekutu yang baik. Teman diskusi, Pak. Betul. Nanti kalian nggak boleh bertanya apapun nanti ketika di akhir. Kami yang bertanya. Kalian nggak bisa jawab, selesai. Dan makanya sekarang nanya. Selagi masih boleh kalian bertanya ke saya. Boleh bertanya ke Budian, boleh bertanya ke Pak Alif, mah nggak dimanfaatkan. Udah, nggak ada lagi? Oke, kalau nggak ada, Budian, mangga ada pesan, atau Pak Alif, ada pesan untuk mengembangkan critical thinking-nya? Kalau saya sih paling nambahin sedikit, Pak. Ya, sebenarnya hampir sama dengan yang tadi Bapak bilang. Tapi intinya adalah
Ini pembelajaran buat nanti pada saat review proposal ataupun menuju seminar ataupun sidang. Jadi apapun yang kalian sudah jalani by proses itu harus yakin benar. Menurut versi kalian dulu, nggak masalah. Yang penting itu yang sering kejadian kalau di seminar ataupun di sidang atau pada saat review proposal, ketika dosen ngomong A atau ngomong apapun itu selalu dianggapnya kadang benar gitu, sehingga mahasiswanya tuh jadi ya udah diam aja gitu, ya udah merasa dirinya salah. Nah itu tuh mohon dikurangi. Kayak tadi gaya Yusri, gaya Ferry, saya cukup aplaus buat kalian gitu. Maksudnya udah berani aja. Kenapa? Karena kalian juga sudah punya referensi, kalian sudah udah banyak baca gitu. Ya udah argumen saja dulu. Lepas itu nanti ternyata salah bagi reviewer, lepas itu salah bagi dosen, ya nggak masalah. Yang kita lihat itu by proses berpikir Anda. Oh ada udah. Jadi, setuju Bu Dian. Itu yang ingin saya pertegas. Ini juga yang sering jadi masalah sama mahasiswa. Yang saya harus bisa pastikan ke kalian bahwa agama dosen dengan agama yang kalian bawa ketika riset, ini bukan agama Islam, Kristen atau apapun ya, agama riset kalian dengan agama risetnya kita, itu bisa dan sangat berkemungkinan berbeda. Yang kami tuntut ke Anda adalah kalian harus punya kitab sucinya. Bukan kalian jadi ngikutin kitab suci kita juga ya. Kalau kalian mau ngikuti ya syukur. Gak mau ngikutin pun juga sebetulnya minimal kita dipastikan ada kitab suci yang kalian ikuti dan diikuti dengan benar. Ini kalau quote-nya Pak Andri ya, misalkan kalian agamanya Kristen, ya saya nggak akan maksa kalian sholat. Ini quote-nya Pak Andri nih. Ya kalau kamunya Islam, saya paksa kamu sholat. Kalau nggak sholat, kamu dihukum gitu loh. Intinya begitu. Tapi kan agama kita belum tentu sama gitu. Agamanya jangan diidentikan dengan agama yang 5 agama itu ya. Ini agama riset gitu loh. Kalian misalkan pakai kitab sucinya Rosa, ini yang paling saya nggak suka sebetulnya. Yang buku modelingnya Rosa gitu, itu kan sebetulnya harus bijak juga dengan diikuti dengan membaca literatur dari yang luar gitu. Bukan berarti bukunya Rosa jelek, enggak gitu loh. Cuma kan ada buku yang mungkin juga bisa dijadikan relevansi yang jauh lebih signifikan gitu loh. Kalau pembuat si UML-nya aja bikin buku, kenapa kalian nggak baca dari sana aja? Kenapa harus baca dari yang buku orang lain gitu loh? Atau kalau mau baca bukunya Rosa, ya baca juga buku yang membuat UML-nya. Kan yang membuat UML-nya bikin buku juga gitu loh. Kenapa nggak dibaca? Malah gratis lagi bukunya dibagikan kan di UML Documentation. Yang UML 2.0 Documentation kan itu gratis, tinggal di-download aja. Kalau kalian mau baca versi mudanya kan banyak buku-buku yang membahas UML 2.0 Documentation-nya dengan benar gitu. Ya ini baru mas satu hal. Baru UML doang. Dan emang tapi biasanya salahnya selalu di situ ya Bu ya? Iya. UML lagi. Malu aku sebagai dosen RPL nggak pernah bisa benar gitu kalian tuh. Lalu ketika masuk UML salah. Dan saya sekarang nggak berani nanya lagi siapa dosen RPL-nya. I'm the one of them gitu loh. Nggak berani gue nanya. Ntar kayak waktu dulu, kan dosennya Bapak. Udah, gue kena nih. Berarti gue yang salah ngajar nih. Gue yang salah ngasih nilai. Oke, kebayang ya? Jadi jangan sampai nanti keluar kalimat bahwa kan kata Budian harus begini. Itu nggak boleh. Jadi apapun yang kalian lakukan di skripsi itu adalah produk berpikirnya kalian. Kami sebagai pembimbing nantinya itu hanya mengarahkan cara berpikirnya, tapi produk berpikirnya, proses berpikirnya itu di otak kalian. Kalau kalian nggak setuju, ya nggak usah kalian sampaikan gitu loh. Kalian sampaikan dan kalian lakukan kalau kalian benar yakin dengan konsekuensinya gitu. Kan everything has its consequences. Nah, itu yang harus kalian pertimbangkan seperti itu. Bayang ya, jangan sampai ada lagi kan kata Pak Alif harus begini loh. Kalian harus bisa bertanya kritis juga ke Pak Alif. Pak Alif, punten, Pak Alif nyuruh begini, dasarnya apa? Boleh minta literaturnya? Nah, itu harus bilang begitu. Jangan disuruh A, disuruh B mau. Apalagi kalau penguji ya. Tolong ditambahi A ya. Duh, gitu. Terus anaknya, iya, gitu. Padahal pengujinya cuma nguji, gitu. Kamu yakin nggak sama temamu, gitu. Itu yang harus hati-hati. Paham ya? Itu kuncinya. Pak Alif, mangga, silakan. Oke, baik.
hanya sedikit menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Adam dan Budian. Jadi prinsipnya adalah untuk penelitian ini kalian harus betul-betul memahami medan atau memahami permasalahan, memahami konsep. Nah, sehingga kalian, karena gini, kalian bisa berpikir kritis karena kalian paham masalahnya, kalian paham juga kalian konsep yang menyertainya, dasar-dasarnya, dan lain sebagainya. Nah, karena tanpa adanya pemahaman itu, tentunya kalian juga nanti jadi bingung sendiri, saya harus ngapain gitu. Ini saya ngerjain apa, saya harus ngapain, ujung-ujungnya kalian, yaitu tadi, kalian hanya terjebak dari, misalkan, ini banyak contoh kasus ketika ada beberapa mahasiswa, termasuk juga ini ada sedikit pengalaman pihak proses membimbing lah. Saya sering nemu kasus ketika mahasiswa membimbing, mereka merasa kesulitan, kemudian ketika mereka menemukan satu contoh penelitian yang serupa dengan penelitian yang dikerjakan, seolah-olah jadi semacam penyelamat gitu. Oh, ini alhamdulillah ini ada contoh penelitian yang serupa, hingga akhirnya terjebak ke situ gitu. Karena mungkin itu tadi pemahaman masih kurang gitu kan. Nah, dan juga ini juga tidak sepele sih. Tolong juga untuk kemampuan berbahasa ini juga banyak mahasiswa yang terjebak cari-cari referensi, cari-cari penelitian terkait itu masih terjebak pengennya yang bahasa Indonesia aja. Ini juga banyak nih. Ketika ini kesulitannya apa ini Pak? Saya sulit untuk memahami karena tulisannya bahasa Inggris. Nah, itu juga jadi salah satu salah satu masukan juga lah. Nah, kalau semuanya maksudnya gini, masalahnya paham, kalian bisa memahami konsep, punya dasar-dasar yang kuat, kalian juga sudah istilahnya melakukan studi literatur untuk sekian banyak referensi, maka di situ kalian bisa membentuk pola kira-kira nanti penelitian saya akan seperti apa. Nah, di situ kalian mulai bisa berpikir kritis, kalian bisa, ya tadi pertanyaan pertama, point of view, dari situ aja kalian udah bisa berpikir kira-kira saya mau ngapain, kira-kira ini saya, contoh tadi Yusri misalkan, di awal bilang re-engineering gitu kan, ke sana ada QA, SQA, nah ini sebetulnya mau ngapain gitu, kan seperti itu. Nah, itu saja sih dari saya, cukup, Adam. Oke, terima kasih Pak Alif. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya. Mulai minggu depan kita nggak akan ngajarin lagi kalian berpikir, karena berpikir itu nature. Kalian pasti mikir kan. Mau ngapain tuh mikir. Nah, cuma critical thinking sendiri, seperti yang saya bilang kemarin tuh, lebih mengajarkan runutan berpikirnya dan apa yang harus terlibat di dalam kita berpikir, itu aja sih intinya. Supaya kalian juga ketika debat dengan penguji, debat dengan pembimbing pun juga lebih enak gitu loh. Dan memang ya sulit untuk berpikir yang benar itu ya sulit gitu ya, harus dilatih gitu. Oke. Dan juga sebetulnya tadi kan Pak Alif menyampaikan tuh kalau ketemu riset orang lain langsung aja bahagia dan ujung-ujungnya di copy paste ya Pak Alif ya. Sampai lupa di replace kadang-kadang gitu. Nah, kalau kalian berpikir kritis harusnya itu nggak terjadi. Sebetulnya yang kita larang itu bukan kalian mencari referensi dari skripsinya yang lain, enggak gitu. Cuman terkadang yang kami larang, kenapa udahlah mending nggak usah pakai skripsinya teman-teman kamu gitu. Karena benar pada zamannya, karena kalian tuh nggak berpikir kritis. Kalian tuh telan mentah-mentah aja gitu, nggak berpikir kan ujung-ujungnya kan. Sementara kan tadi sekali lagi saya bilang riset ataupun skripsi dalam hal ini itu harus merupakan produk berpikir. Sehingga kalian pun nanti di akhir, mau dapat A, mau dapat B, bahkan C sekalipun, ya kalian akan puas. Karena itu adalah produk berpikirnya kalian. Itu yang harus jadi integritas seorang intelektual yang baik. Ingat, kalian dapat C dari kami bukan berarti kalian bodoh selamanya. Enggak. Ada anak yang dapat C, sekarang kerja jadi software engineer. Dapat dari C dari saya untuk mata kuliah software engineering-nya. Tapi dia sekarang jadi software engineer, walaupun software engineer-nya fokus ke tester. Sama QA. Bagus loh. Artinya apa? Dia bisa apply ilmunya, bahkan dia bisa ngembangin ilmu yang mungkin dulu nggak terlalu dalam dibahas yang seperti itu. Nggak usah takut dengan nilai, nak.
percayalah, nilaiku juga nggak bagus-bagus banget kok gitu. Kenapa bisa ngomong begini? Karena belajarnya fokus, nggak melebar terlalu banyak, jadi benar-benar saya hanya fokus di yang lain, dan percayalah bahwa saya, Budian, dan Pak Alif itu bodoh di hal-hal tertentu, dan pintar hanya di hal-hal yang kecil. Saya ditanya IoT, ya bego. Sumpah bego. Kalian nggak usah nguji saya udah ngakuin saya bego kalau IoT. Kalau masalah misalkan, istilahnya, kayak suruh jaringan, aduh, nyerah saya. Walaupun yang ngerti lah ya, IP ngerti, subnetting ngerti, routing ngerti, tapi kalau disuruh riset di sana, mohon maaf, saya lebih banyak bodohnya. Tapi saya bisa bilang dengan fokus, saya paham di area misalkan software quality, misalnya seperti itu, atau UI dan UX. Saya yakin mengatakannya. Kenapa? Ya karena saya memang sehari-hari nyemplungnya di sana gitu. Dan sudah beberapa pembuktian dilakukan, entah lewat kompetisi, entah lewat produk untuk Unicom, entah lewat untuk apa gitu, itu sudah dibuktikan gitu. Walaupun saya juga tidak boleh terlalu sombong untuk bilang bahwa saya paling jago, enggak. Tapi saya bisa di situ. Nggak usah malu kalau kalian tuh jelek di satu nilai. Kalau skripsi kalian C, apakah itu jadi aib? Ya, mungkin aib saat itu iya. Tapi ketika kalian lulus, apakah mau tetap berkubang di aib itu kan juga jadi pertanyaan juga. Banyak kok yang skripsinya C tapi kerja di Bukalapak ada, saya juga tahu gitu. Dan dia sadar, iya ya dulu kenapa saya nggak belajar ya Pak, ternyata mudah software engineering itu. Dan tidak melulu masalah hanya programming saja gitu. Ya iya, memang iya software engineering memang bukan hanya masalah programming. Ada banyak pencilan masalah yang kadang-kadang nggak di-handle sama orang. Bahkan sampai simpel ngomong, aduh kenapa skripsinya saya dulu nggak ngambil yang ini ya. Nah, ya namanya juga penyesalan ya. Penyesalan itu selalu datang di akhir. Kalau di awal namanya mules. Itu aja intinya. Paham ya? Ya nyesel pasti ada lah, tapi jangan sampai penyesalannya terlalu besar aja gitu. Oleh karena itulah berpikir kritis sepuas Anda bisa berpikir, supaya nanti nggak nyesel di akhir. Itu aja sih. Oke, minggu depan berarti Alif ya? Jadi minggu depan tentang apa Pak Alif? Quality. Oke, riset yang memukau di area quality, software quality assurance. Jadi nanti Pak Alif akan memilihkan sebuah riset QA yang menurut Pak Alif sangat baik. Tapi hati-hati. Berpikir kritisnya tetap harus jalan. Jangan tidak berpikir. Nantinya, oh ya udah aku seperti itu. Belum tentu loh. Proses yang dialami, pengalaman spiritual yang dialami oleh nanti penulis yang dibahas oleh Pak Alif, itu akan sama dengan yang nanti kalian akan lalui. Jangan dijadikan template. Bayang ya. Jangan dijadikan template berpikir. Ingat, berpikir kritis itu tidak punya template berpikir. Kalian harus bisa bertanya dari 8 elemen berpikir. 8 elemen berpikirnya diikuti dengan standar berpikir yang universal yang tadi, sehingga nanti kalian bisa mempunyai sifat-sifat seorang intelektual. Itu intinya. Paham ya? Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Presentasinya 30 menit maksimum, jadi nanti habis 30 menit, kalian bebas bertanya apapun. Dan kasih tahu ke teman kalian yang ambil QA ya, ikutlah supaya kalian juga bisa paham. Nah, QA ini kan irisannya banyak ya. Yusri, walaupun re-engineering, tapi ada irisan sama QA tuh. Nah, itu juga harus bisa melihat halnya dengan clear. Nanti Pak Alif akan bantu. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan sebelum kami tutup? Ada pertanyaan sedikit, Pak. Boleh, silakan. Untuk minggu depan kan tentang QA, apakah yang di luar itu juga boleh masuk, Pak? Apakah hanya tergantung tema itu saja? Wajib Semuanya, ikut. Wajib ikut semuanya. Saya takutnya sesuai tema itu. Wajib Ya, ikut. makasih, Pak. Wajib ikut. Iya. Kan mata kuliahnya PSTA, bukan QA. Iya. Kalau PSTA wajib ikut. Ya, sekedar Pak kan nggak nyambung dengan tema saya. Tapi kan tetap aja Banyak apa ya? yang bisa diambil juga. Proses berpikirnya bisa kalian intip kan? Iya, Pak. Iya, itu aja sih. Yang nggak mau ikut nggak apa-apa, terus kami nggak akan marahi. Kami mencatat absensi sekali lagi buat administrasi ya, tapi tidak kami pakai untuk nilai, karena nilai itu sederhana banget. A, untuk yang proposalnya kami anggap bagus, dan bisa dilanjutkan ke skripsi, dan E, untuk yang tidak bisa memproduce proposal,
untuk skripsi. Dan yang kami minta bukan proposal kok di akhir, kami langsung minta bab 1 dan bab 2. Kan udah yakin ke skripsi kan? Iya, jadi yang kami minta bab 1 dan bab 2, sehingga nanti di skripsi, ketika di mapping ke pembimbing, pembimbingnya udah enak, tinggal lanjutin ke 3 dan 4. Seperti itu. Ngapain lagi nulis proposal lah? Kan udah kan dari awal-awal juga kan, udah ngebahas temanya apa, tujuannya apa, kan udah dibahas tuh. Kalau sudah yakin, kenapa harus takut? Itu aja intinya. Oke, terima kasih. Saya akhiri, Budian akhiri, dan Pak Alif akhiri untuk pertemuan PSTA kali ini. Untuk minggu depan tidak ada tugas, silakan kalian perbaiki pola berpikir yang tadi, yang masih kurang-kurang berdasarkan standar berpikir universal yang tadi. Ya, sembari nanti kita di minggu depan mulai melihat atau mereview QA. Nanti mulai minggu depan juga yang QA wajib ada lesson learn. Jadi tugasnya nanti per bagian tuh ada gitu, lesson learn-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.